Komisi 3 DPRD NTT bersama tim pakar akan melakukan kajian terhadap manajemen PT Semen Kupang terkait penunggakannya pembayaran dividen kepada pemerintah Provinsi NTT selaku pemegang saham. Tim juga akan mengkaji kinerja perusahaan agar bisa memenuhi kebutuhan semen di NTT sebanyak 1,2 juta ton per tahun. Hal tersebut disampaikan salah seorang anggota tim pakar Dr. James Adam usai menghadiri rapat bersama Komisi 3 DPRD NTT di ruang rapat Komisi 3 DPRD NTT. James Adam mengatakan sesuai data yang dimiliki PT Semen Kupang sejak beroperasi 1984 lalu hingga 2020, PT Semen Kupang baru satu kali membayar dividen ke Pemprov NTT, yakni pada tahun 2017 lalu. Selama 34 tahun beroperasi, PT Semen Kupang tidak lagi membayar kewajibannya kepada Pemda NTT. PT Semen Kupang diminta wajib membayar dividen karena penyertaan modal Pemprov NTT sebesar 1,5 miliar rupiah. Sehingga dalam kajian tersebut pihaknya akan menghitung laba sepanjang 34 tahun yang harus segera dibayar PT Semen Kupang ke Pemda NTT. James Adam juga menyesali manajemen PT Semen Kupang yang telah meraup keuntungan selama ini dan terbukti dengan membayar hutang kepada Bank Mandiri dan PT Semen Gresik, sementara kewajiban membagi dividen tidak dilakukan. James menyarankan PT Semen Kupang menggantikan mesin produksi agar lebih produktif daripada membangun pabrik baru untuk mencukupi kebutuhan daerah. Yang kita bikin itu berkaitan dengan keberadaan PT Semen Kupang. Memang by data itu kerjasama penyertaan modal ya dari pemerintah Provinsi NTT dengan PT Semen Kupang itu sejak mulai beroperasi 1984 sampai dengan hari ini akan berakhir nanti di 2001 kalau kita lihat KSO-nya itu antara PT Semen dengan PT SAG. Nah, cuman dari data kita lihat bahwa selama penyertaan modal dengan PT Semen Kupang, Pemda baru dapat dividen satu kali saja. Di tahun 2007. Artinya ada 34 tahun yang PT Semen tidak membayar kewajiban dividennya kepada pemerintah daerah. Nah, itu yang kita lagi coba kaji dan kita dorong rekomendasi kepada lembaga dewan untuk melalui pemerintah itu mesti ditanyakan. Dan sebetulnya harus diwajibkan PT Semen untuk membayar karena dia kan mestinya dibayar. Karena penyertaan modalnya pemerintah provinsi itu kan kalau dia diakumulasi dalam nilai rupiah itu 1,5 miliar. Jadi mestinya keuntungan setiap tahun nanti dihitung persentasenya Pemda dapat berapa dividen. Selain dibayar ke pemegang saham yang lain, Gresik dan Bank Mandiri. Kira itu berapa kalau dari 1,5? Wah, itu angka yang belum bisa potong prediksi karena harus lihat tuh di pelaporan keuntungan tiap tahun berapa toh. Labanya. Nah, labanya toh. Berarti di itu tergantung laba ya, Ya, tergantung laba. Perhitungannya di situ, sekian persen dari laba dan perjanjian yang ada. Jadi hitungnya begitu. Kalau belum tahu di laba bersih berapa, kotong susah untuk menghitung di angkanya. Lalu ada soal yang lain lagi yang disertakan modal. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD NTT Leonardus Lelo meminta tim pakar melakukan kajian prospek pertumbuhan PT Semen Kupang dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan di NTT. Komisi 3 juga berjanji akan memeriksa berita acara rapat umum pemegang saham. Selain itu, dalam waktu dekat Komisi 3 memanggil direksi PT Semen Kupang untuk mendengarkan penjelasannya. Kita minta tim pakar untuk melakukan kajian dari prospek pertumbuhan ekonomi bahwa keberadaan PT Semen Kupang itu harus memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini misalnya penyerapan tenaga kerja lokal berapa persen dengan keberadaan PT Semen Kupang. Yang kedua dari sisi produksi dan distribusi PT Semen Kupang dalam ini produksi semen itu juga harus bisa berkontribusi pada rakyat Nusa Tenggara Timur. Artinya begini, selama ini hanya 300.000 ton per tahun. Padahal kebutuhan masyarakat Kota Kupang sudah 1,2 juta ton per tahun. Artinya bahwa keberadaan Semen Kupang tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian kita belum juga melihat bahwa bagaimana kualitas PT Semen Kupang dari sisi manajemen PT Semen Kupang yang bisa memberi ruang pada produksi dan distribusinya. Nah,
Yang kedua, yang berikut itu berkaitan dengan dividen. Karena lahan kita yang di Imbreng di tahun 75 ya kalau tidak salah, itu 103,15 hektar. Tapi hasil temuan BPK itu menjadi 126,85 hektar. Artinya sudah ada perbedaan. Dan itu laporan dari ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan laporan BPK. Tapi dalam pelaksanaan itu sudah ini nih menjadi 219. Jadi ini perbedaan-perbedaan ini kita masih ini akan memanggil PT Semen Kupang dan juga pihak ini nih pemerintah daerah dan juga PT Volumor sebagai ini nih penanggung jawab, karena bagaimanapun pemerintah provinsi melalui ini nih, melalui komisarisnya. Jadi keterwakilan itu ada komisaris untuk di PT Semen Kupang. Bagi hasilnya seperti apa? Oh, bagi hasilnya sampai sekarang ini kan tidak ada. Patris Kudang, Lais Kodat, AFB TV melaporkan.